Why you always in a mood? Fuck around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fuck around acting brand new. I ain't tryna tell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Aulia dengan NIM 2012-9268 dari seksi 20 BKT 07. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya kuasai, yaitu tentang karangan ilmiah. Video ini merupakan video untuk ujian akhir semester Bahasa Indonesia Juli-Desember 2020. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. A. Hakikat karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan atau prosedur ilmiah. Yang kedua, karangan ilmiah adalah karangan yang disusun dengan mengikuti metode ilmiah untuk mengorganisasikan dan mengkomunikasikan gagasan dengan cara berpikir konseptual dan prosedural. Yang ketiga, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang keempat, karangan ilmiah haruslah ditulis dengan pikiran yang jujur, data yang akurat, dan logika yang benar. Jadi, karangan ilmiah merupakan salah satu hasil karya ilmu pengetahuan yang memiliki pokok bahasan tertentu dan disusun berdasarkan metodologi yang tepat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Jenis-jenis karangan ilmiah. Yang pertama, yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan tulisan ilmiah yang dapat berbentuk artikel ulasan maupun artikel penelitian dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. 2. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. 3. Laporan. Laporan merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tulisan dari bawahan kepada atasan sesuai dengan wewenang yang berlaku. Yang keempat, yaitu skripsi. Skripsi merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kelima, tesis, 6 disertasi, 7 proposal kegiatan, 8 modul, dan lain sebagainya. Yang C, yaitu ciri-ciri karangan ilmiah. Yang pertama, objektif, yaitu tidak memihak kepada siapapun, tetapi berpihak kepada kebenaran. Yang kedua, sistematis, yaitu berurutan sesuai dengan sistem penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, fakta, yaitu berdasarkan kenyataan, bukan opini secara keseluruhan. Yang keempat, menghargai karya orang lain, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan mencantumkan namanya. Yang kelima, futuristik. Yang keenam, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang D, struktur karangan ilmiah. Struktur karangan ilmiah terbagi atas 3. Yang pertama yaitu bagian awal. Di dalam bagian awal terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, halaman sampul, yang kedua, halaman depan, yang ketiga, kata pengantar, yang keempat, daftar isi, dan yang kelima, daftar tabel, daftar gambar, dan atau daftar lampiran, itu pun jika ada. Yang kedua, bagian naskah. Bagian naskah ini memuat antara lain, yang pertama, pendahuluan, yang kedua, pembahasan, yang ketiga, penutup.
Yang C, yang ketiga, bagian akhir. Di dalam bagian akhir ini terdapat dua hal, yaitu yang pertama daftar pustaka dan yang kedua yaitu lampiran, itu pun jika ada. Langkah menulis karangan ilmiah. Yang pertama, tahap persiapan. Ada beberapa hal penting yang termasuk ke dalam tahap persiapan, antara lain A. Merencanakan topik tulisan, B. Menetapkan topik tulisan, C. Membatasi topik tulisan, D. Merumuskan topik tulisan, E. Menetapkan tujuan penulisan, F. Memperdalam landasan teori, G. Menulis instrumentasi penelitian, H. Mempersiapkan sarana pendukung. Yang 2, tahap penulisan. Ada beberapa hal penting yang termasuk ke dalam tahap penulisan, yaitu yang pertama masalah kebahasaan dan kedua masalah non-kebahasaan. Yang ketiga, tahap perbaikan. Ada beberapa hal penting yang termasuk ke dalam tahap perbaikan, yaitu A. Reviewer, B. Aspek dan bentuk perbaikan, C. Penulisan kembali, F. Sikap penulis ilmiah. Adapun sikap dari penulis ilmiah yaitu yang pertama, ingin tahu, yaitu sikap untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua, kritis, yaitu sikap untuk menggali lebih dalam terhadap sesuatu yang telah diketahui. Yang ketiga, yaitu terbuka. Yang keempat, objektif. Yang kelima, rela menghargai karya orang lain. Yang keenam, futuristik, yaitu sikap untuk membuat tulisan menjadi bermanfaat untuk masa yang akan datang. Baiklah, hanya sekian penjelasan materi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why you always in a mood? Fuck around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fuck around acting brand new.